Sponsor pemirsa, inilah Hedanus pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Andrew Meda Rizal. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat ini menggelar sidang pembacaan putusan pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Talembong. Kita saksikan jalannya sidang berikut ini yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Tumpano Limarpun. Berlaku, akan tetapi tetap dipakai DPKN-nya. Minimal sebagai tindak lanjut dari hasil ekspos sebagaimana dimaksud dalam surat bukti T46. Dengan surat bukti 47 berupa surat tugas untuk melakukan audit perhitungan kerugian negara. Saat ini masih dilakukan perhitungan kerugian negara. Oleh karenanya penentuan besar diketahui di ujung pemeriksaan termasuk ditentukan majelis hakim dalam putusan pokok perkaranya. Menimbang bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah karena pemohon sudah tidak menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak tanggal 27 Juli 2016 sehingga Menteri Perdagangan lain harus diperiksa dalam perkara ini, di mana surat penetapan tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor 60 diketahui oleh penyidik. Diketahui objek penyidikan perkara kuat adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan yang terjadi tahun 2015 sampai dengan tahun 2023. Sedang pemohon dilantik dan menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak tanggal 12 Agustus 2012 sampai dengan 27 Juli 2016. Sehingga Menteri Perdagangan sebelum pemohon, yaitu Rahmat Gobel yang menjabat tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan 27 Oktober 2015. Menteri Perdagangan setelah pemohon, yaitu Enggar Tiarso Lukita 2016 sampai 2019, Agus Suparmanto 2019 sampai 2020, Muhammad Lupi 2020 sampai 2022 dan Zulkifli Hasan 2022 harus ikut juga diperiksa. Menurut Hakim Pra-Peradilan, alasan tersebut di luar materi pra-peradilan dan diserahkan sepenuhnya kepada termohon sebagai penyidik. Hakim pra-peradilan tidak dapat menyimpulkan apakah perkara yang dialami oleh pemohon adalah sebagai bentuk kriminalisasi ataupun politisasi. Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan pemohon dalam mengeluarkan kebijakan diskresi tersebut termasuk dalam lingkup hukum administrasi semata yang tidak bisa dipidana. Menurut Hakim Pra-Peradilan dan berdasarkan pendapat ahli hukum administrasi negara yaitu Profesor IGD Panca Istawa yang diajukan oleh pemohon dan juga pendapat ahli hukum administrasi negara Dr. Ahmad Reddy SH MSc yang diajukan oleh termohon, di mana sepanjang kebijakan tersebut murni administrasi negara maka tidak dapat dihukum. Namun bila mana kebijakan tersebut bersinggungan dengan hukum lain dan dilakukan melampaui wewenangnya, mencampur-adukkan wewenang serta bertindak sewenang-wenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka hal tersebut dilarang oleh undang-undang. Dan untuk mengetahui adanya penyimpangan pemberlakuan kebijakan dimaksud, apakah dilakukan secara sewenang-wenang, melawan hukum atau bertentangan dengan hukum lain, hal tersebut baru diketahui melalui proses pemeriksaan pokok perkara dan bukan dalam lembaga pra-peradilan ini. Menimbang bahwa proses pra-peradilan ini bukanlah akhir dari segalanya dari perjalanan pemeriksaan pemohon, karena pemohon masih diberikan kesempatan untuk membantah, membuktikan apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan, lebih-lebih jika dalam mengeluarkan kebijakan tersebut tidak bertentangan dan melawan hukum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.